Perkenalkan, nama saya Zakir Alfian Ali. Saya jurusan Akuntansi Prodi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah pemrograman berbasis VBA Excel, yang mana nanti saya akan melihatkan cara menginput transaksi otomatis dari sheet jurnal di Excel. Jadi dia nanti akan secara otomatis, tidak dimasukin manual. Bagaimana caranya? Langsung saja. Oke, halo teman-teman. Di bagian video kali ini aku bakal jelasin secara detail bagaimana sih cara buat pemrograman tersebut ya. Oke, jadi langsung saja di sheet 1 ini di Excel kalian bisa buat seperti ini: tanggal, kode akun, keterangan debit, kredit, dan jangan lupa di bawah sini di sheet satunya diubah menjadi jurnal. Kita lanjut ke developer, lalu Visual Basic. Nah, pertama-tamanya saya akan menjelaskan ini di user form ada apa aja sih yang ada di user form, toolbox-nya, dan kegunaannya. Yang pertama di sini ada tools tanggal, kode akun, keterangan, nilai debit, dan nilai kredit. Ini menggunakan tools label. Gunanya untuk menaruh keterangan dan tidak bisa diisi. Yang kedua di sini ada kotak putih, ini ada text box. Ini adalah tempat untuk kita mengetik atau menginput jika nanti dirunkan. Dan yang ketiga di sini ada command button. Di sini itu command button ini berfungsi untuk menyimpan data, dan ini dia juga sebagai tombol yang berfungsi menjalankan perintah dari VBA. Langsung saja saya jelaskan. Yang pertama di sini ada option explicit. Nah, option explicit ini penting banget di VBA, singkatnya supaya kamu wajib mendeklarasikan semua variabel sebelum dipakai gitu. Nah, di sini ada private sub user initialize, isi combo akun. Ini untuk mengisi combo box yang tadi kita input sebelumnya. Nah, di sini untuk isi dari combo boxnya, di sini kita bisa menginput, misalnya kita menginput 101, kita tulis seperti ini. Jangan lupa menambahkan add item ya teman-teman, seperti ini. Lalu selanjutnya ada ini private function baris kosong pertama. Ini tuh berfungsi untuk mencari baris kosong pertama di kolom A pada sheet jurnal. Jadi kalau kamu mau isi data baru ke jurnal, kamu butuh tahu baris mana yang masih kosong. Jadi ini fungsinya supaya dia tidak nyasar lah kemana-mana gitu. Nah, lanjut. Di sini ada validasi wajib diisi kecuali debit dan kredit. Bagian pertama kita cek dulu apakah dua input yang paling penting sudah diisi, yaitu tanggal dan keterangan. Kalau salah satu kosong, kita langsung kasih pesan ke user dan stop prosesnya. Ini penting banget karena tanpa tanggal dan keterangan transaksinya nggak jelas, jadi form akan nggak bisa berjalan. Nah, yang kedua ada validasi tanggal, yang ini. Nah, selanjutnya ini kita cek apakah tanggal yang dimasukkan itu valid. Di sini aku pakai fungsi bawaan VBA yaitu isDate. Fungsi ini ngecek apakah teks yang kita ketik itu benar tanggal. Kalau user salah ketik atau masukin format yang aneh, misalnya kayak tanggal 99 bulan 99 2099, langsung muncul peringatan gitu, ada notifikasinya nanti, dan kursor otomatis balik ke kotak tanggal supaya gampang diperbaiki. Nah, selanjutnya ini ada perlakuan untuk debit dan kredit yang kosong. Dua-duanya ini sifatnya opsional, boleh diisi salah satu, tapi kalau dibiarkan kosong kita nggak mau nilainya tetap kosong, makanya otomatis kita anggapnya jadi 0 gitu.
Fungsi val di sini dipakai buat memastikan teks berubah menjadi angka. Jadi meskipun user menulis misal 5000 atau 3000 tetap dibaca sebagai angka. Nah selanjutnya tuh kita cek minimal salah satu harus terisi. Lanjut kita punya validasi penting lainnya, debit dan kredit tidak boleh dua-duanya nol. Logikanya sederhana, transaksi keuangan itu pasti punya nilai kan, nggak mungkin nol semua. Jadi kalau mungkin usernya lupa mengisi, pasti ada peringatan lagi yang bakal muncul kayak kotak kecil gitu. Nah selanjutnya ada cari baris kosong. Nah kalau semua validasi aman, kita siap simpan data. Tapi kita harus tahu dulu mau disimpan di baris keberapa. Nah inilah gunanya fungsi baris kosong pertama ini. Fungsinya nyari baris terakhir yang terisi lalu nambah satu. Jadi data nggak akan menimpa data lama dan data yang baru ini nggak hilang atau nggak tercecer di mana-mana gitu. Selanjutnya di sini ada simpan data. Setelah tahu barisnya, kita tinggal nulis data ke sheet jurnal. Kolom A untuk tanggal, kolom B untuk keterangan, kolom C untuk debit, dan kolom D untuk kredit. Semuanya dilakukan otomatis oleh VBA, tinggal klik simpan dan langsung masuk ke tabel jurnal. Nah yang terakhir ini bersihkan form. Tahap terakhir setelah data berhasil masuk, ketika kasih feedback ke user lewat pesan data tersimpan, lalu form kita kosongkan lagi dengan memanggil prosedur CMD bersih klik ini. Jadi siap untuk transaksi berikutnya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi itu saja mungkin isi dari pemrograman tersebut. Mungkin kita akan coba. Kita akan coba sesuai dengan instruksi yang diberikan. Contoh saya akan mendemonstrasikan misalnya tanggal 12 tanggal 10 bulan 12 2025, kode akun 101, keterangan kas masuk. Nah kalau kas masuk otomatis nilainya di debit, misalnya 50.000. Data dia akan muncul notifikasi seperti ini, kita klik OK dan dia otomatis akan masuk ke dalam sheet Excel yang ini. Coba sekali lagi, misalnya tanggal 13 bulan 11 2025, kode akun 201, ini membayar utang, berutang mana, misalnya utangnya 20.000. Simpan data. Nah data tersimpan kan. Oke. Nah dia akan masuk seperti ini dan dia tidak akan tumpang tindih ataupun nyasar ke tempat yang lain. Dia bakal masuk ke terletak di bawah sini. Coba kita ketik sembarang. Format tanggal tidak valid. Nih bakalan muncul format tanggal tidak valid karena di tanggal ini tidak jelas nih, dan VBA Excel bakal bisa ngebaca sehingga jurnal yang dibuat tetap rapi. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.